Ikan merupakan makhluk hidup dengan anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan ini sering kita jumpai misalnya di pasar, di sungai, di rawa, atau di waduk. Ikan juga sering dipelihara oleh banyak orang. Biasanya mereka melihara ikan ditempatkan di sebuah akuarium. Ikan yang berada di akuarium ini biasanya dalam proses makannya diberikan dengan disebar menggunakan tangan dari atas akuarium. Pada video kali ini, kami diberikan penugasan oleh dosen kami untuk membuat alat pakan ikan otomatis yang mana alat ini dapat menjadikan proses pemberian makanan pada ikan jadi lebih mudah dan praktis loh. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Jadi proses pertama yang kita lakukan adalah menggambar desain menggunakan AutoCAD. Pertama kita klik polyline, kemudian kita buat garis ke bawah sepanjang 5, lalu ke samping 5. Kita enter lalu tarik ke atas sepanjang 5 lagi dan ke samping sepanjang 5, lalu terbentuk persegi seperti ini. Lalu klik top dan kita tarik, kemudian kita extrude dan kita tarik gambar dari bawah ke atas sepanjang 0,5 dan jadilah bodi biasa seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat persegi lagi sama seperti tadi dengan polyline panjang dan lebar 5. Setelah itu kita enter, lalu kita buat garis polyline lagi dengan panjang 2,5 dan lebar 1,5, kemudian akan terbentuk persegi panjang seperti ini. Setelah itu kita rapikan gambar agar lebih presisi di tengah. Kemudian kita rotate, lalu kita tik press pull, kemudian kita tarik gambar setinggi 0,5 dan jadilah bodi untuk servo seperti ini. Selanjutnya kita membuat garis menggunakan polyline dengan panjang 5, kemudian kita tarik ke kanan dengan panjang 1, lalu kita tarik ke atas dengan panjang 1, kemudian kita tarik ke kanan dengan panjang 3, lalu ke bawah lagi 1 dan ke kanan 1, dan kita tarik ke atas panjang 5 dan kita tutup sehingga terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita rotate, kemudian kita ketik extrude, kemudian kita tarik gambar sebesar 0,5 dan jadilah bodi keluaran seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat polyline seperti tadi dengan ukuran panjang 5, lebar 5. Kemudian kita buat circle sebesar 3,5, lalu kita posisikan lingkaran tersebut di tengah. Kemudian kita rotate, lalu kita ketik press pull, dan kita tarik gambar dengan tinggi 1. Dan jadilah bodi untuk botol seperti ini. Selanjutnya kita buat garis menggunakan polyline. Kita tarik garis ke samping sebesar 0,5, lalu ke bawah sebesar 2. Kemudian kita ke kanan sebesar 0,5 lagi, lalu ke atas sebesar 2. Selanjutnya kita buat garis lagi menggunakan polyline. Kita sambung garis yang di sebelah kiri tadi. Kita tarik ke bawah sebesar 2 cm, kemudian kita ke kiri sebesar 0,5. Lalu kita ke atas sebesar 2,5, ke kanan sebesar 1,5 dan kita tutup garis dan jadi seperti itu. Kemudian kita rotate, lalu kita blok gambar, kemudian kita joinkan agar semua garis tergabung menjadi satu. Kemudian kita ketik extrude, kita tarik gambar dari bawah ke atas sebesar 2,5 dan jadilah desain penyangga seperti ini. Setelah kita selesai membuat desainnya, kita klik kiri atas, kemudian muncul seperti ini, lalu kita pilih yang export dan kita pilih yang other format. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Pada files of type-nya kita pilih yang litografi STL, lalu saya pilih yang dokumen, lalu kita save. Proses selanjutnya adalah slicing in Cura. Kita pilih gambarnya, kemudian kita pilih tanda panah yang di samping, kemudian kita ubah dari 100 menjadi 1000 di XYZ-nya. Kemudian kita pilih ini kubik 13 mega. Selanjutnya kita pilih yang 10% ini karena di sini sudah sesuai. Lanjut kita slice dan di sini kita sudah mengetahui berapa lama proses printnya, yaitu 56 menit. Langsung saja kita save to disk. Nah, selanjutnya adalah proses print 3D. Pada proses kali ini, kalian bisa saksikan bagaimana cara bekerja dari print 3D ini untuk menghasilkan sebuah benda.
Nah, selanjutnya adalah proses perakitan dari alat-alat tadi kita gabungkan menggunakan lem. Untuk tutorial Blink, buka Play Store, ketikin Blink, terus install. Habis itu kita buka Blinknya, klik icon alat di pojok kanan atas, lalu add template, terus kita ketikin template yang sesuai sama yang dibikin. Terus habis itu kita atur pakai tanda plus yang di pojok atas, klik button, slider, and button lagi. Setelah itu kita atur, klik icon buttonnya, terus kita atur data streamnya. Kali ini kita pakai yang data stream 2, 0 atau 1. Terus ini bisa di setting di bagian desainnya. Tinggal kalian sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini di bagian fontnya juga bisa kalian atur di tampilannya. Terus habis itu warnanya juga bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk bagian slider kita gunakan data stream yang pertama dengan range 0 sampai 2500 atau bisa kalian ganti-ganti range-nya. Untuk warnanya bisa kalian sesuaikan dan kemudian kita atur button yang satunya lagi dengan data stream 0 atau 1 dengan tipe yang berbeda. Untuk mode dan penggunaannya bisa kalian setting push atau switch. Nah, ini di bagian desain kita atur lagi seperti biasa. Nah, setelah selesai kita klik tombol back, kemudian add new device, kemudian pilih manually add from template, terus pilih template yang udah kita buat tadi, kita namain. Nah, untuk program dan auto tokennya bisa kalian cek di email kalian masing-masing. Untuk step selanjutnya kita menuju ke pembuatan programnya. Nah, pastikan kalian mempunyai software Arduino-nya dulu, kemudian ikuti step by stepnya di video ini dengan teliti dan jangan sampai ada yang terlewat. Bisa kita lihat di sini di bagian editorial manager. Nah, setelah itu kita klik aja di tool pada pilihan board manager. Nah, setelah itu kita klik di bagian search-nya, kita ketikin ESP8266. Untuk selanjutnya bisa kalian install ESP8266 itu. Nah, klik OK. Kemudian setelah itu kita pilih board. Nah, ini tulisannya ada MOS D1 R2 mini. Nah, itu kita klik, kemudian nanti saat kita colok Arduino-nya pasti akan muncul pada bagian port ini. Nah, kemudian kita include library. Pada bagian library manager kita klik search, ketikin aja Blink, lalu kita install. Setelah selesai install, kita copy programnya ke dalam software Arduino-nya. Setelah tercopy semua, yang perlu diingat dan perlu diganti itu mengenai token yang dikirimkan pada email masing-masing yang didaftarkan pada Blink. Nah, di situ juga ada contoh programnya. Setelah itu bisa kalian sambungkan Arduino-nya menggunakan kabel USB ke laptop. Nah, di situ akan muncul portnya setelah kalian upload. Setelah kita sambungkan ke Blink dan berhasil berputar, kita lanjut ke proses uji coba. Dan beginilah hasil alat yang kami kerjakan untuk membuat fish feeder alat pakan ikan.